pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, saya menjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang membuat saya selalu melonjak kegirangan mendengar ayat firman Tuhan ini, yang membuat kita percaya bahwa Tuhan sedang siapkan segala berkat terbaik untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Berkati semua pemirsa, berkati semua jemaat yang menyaksikan program ini, supaya mereka menangkap maksud firman Tuhan ini dan percaya benar di depan sana Tuhan sudah siapkan apa yang terbaik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita baca Alkitab kita, saudara sekalian, dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Bunyi firman Tuhan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ada istilah dalam bahasa Inggris, saudara sekalian, pemirsa sekalian boleh ingat, boleh catat, itu apa? The best is yet to come. Yang terbaik masih ada di depan sana. Oleh karena itu, mari kejar sekarang. Ya, firman Tuhan dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13 dan 14 mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang depanku dan berlari-lari kepada tujuan. Iman kita seharusnya begitu, saudara sekalian.
iman kita ketika kita bertobat disebut kita balik kanan. Balik kanan. Ya. Kemudian apa saudara sekalian? Sesudah balik kanan, kita berjalan menuju kepada tujuan. Tetapi berbeda sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi. Itu dia katakan kita tidak cukup berjalan saja, tapi berlari kepada tujuan. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Kita harus mengejar itu. The best is yet to come itu. Ya. Yang terbaik masih di depan sana. Ya. Mari kita sungguh-sungguh belajar hari ini bahwa Tuhan sudah siapkan apa? Sesuatu yang saya mau katakan bukan luar biasa saja, sangat luar biasa yang tidak pernah terbayangkan Tuhan siapkan depan sana. Saya baca lagi. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Apa itu? Tidak terbayangkan. Berkat itu ada di sana. Tapi sudah ingat? Ya, apa syaratnya? Untuk orang yang mengasihi Tuhan. Saya ingin mengumpamakan sekarang dengan Abraham. Kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman? Dia membuktikan diri mengasihi Tuhan Allah Bapa di surga lebih daripada anak kandungnya sendiri. Oh, anak kandung itu sudah doakan puluhan tahun baru mendapatkan Ishak. Sekarang mau dipersembahkan, dia bilang dalam hatinya, walaupun dia sudah jadi arang nanti pun Tuhan bisa ciptakan dia hidup kembali. Itu yang membuat dia menjadi orang yang layak disebut sebagai bapak orang beriman. Saya ingin bacakan untuk saudara sekalian. Mari kita baca Kejadian pasal 24. Kejadian 24 ayat 1 ini ayat yang sangat saya sukai. Mengapa demikian? Saya berharap saya sedang menuju ke sana. Apa kata Alkitab? Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Telah tua kok tambah lanjut umurnya. Kualitas dan kuantitas umurnya begitu sempurna. Serta diberkati Tuhan dalam segala bidang kehidupan. Luar biasa saudara sekalian. Dan yang ajaib, lebih ajaib lagi, Abraham diberi bonus umur 55 tahun saudara sekalian. 55 tahun umurnya diberi bonus oleh Tuhan. Luar biasa. Umur manusia sudah dibatasi Tuhan 120 tahun. Sudah ingat? Musa misalnya dia mencapai target itu 120 tahun, kemudian dia meninggal. Dan di sini Abraham yang jauh sebelum Musa itu diberi bonus oleh Tuhan 55 tahun. Abraham meninggal ketika umurnya 175 tahun. Bonus Raja Hizkia diberi Tuhan bonus umur berapa? 15 tahun. Abraham diberi bonus berapa? 55 tahun. Itu sebabnya mari kita sekarang belajar untuk bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kembali lagi kepada ayat firman Tuhan tadi. Ya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sehingga kita akan mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa. Terlalu luar biasa janji Tuhan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 di sini. Dan syaratnya cuma satu. Saudara mengasihi Tuhan. Tuhan siapkan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Saudara bisa jadi hamba Tuhan, tapi saudara berusaha untuk melayani dengan sebaik mungkin karena saudara punya kepentingan dalam hal itu. Ini bukan. Ini karena saudara mengasihi Tuhan. Saya berkhotbah karena saya mengasihi Tuhan. Saya berdoa karena saya mengasihi Tuhan. Saya mau berkomunikasi dengan Bapa di surga. Saya baca Alkitab karena saya mengasihi Tuhan. Saya mau dengar suaranya yang ngomong kepada saya, bicara kepada saya. Ya. Saya buat segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya beli keyboard saudara sekalian karena saya ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan.
saya beli televisi yang agak besar karena saya ingin untuk mendengarkan lagu-lagu rohani di situ. Semuanya ditujukan untuk mengasihi Tuhan. Begitu juga saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian karena saya mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saya percaya tidak lama lagi saya berharap bahwa tahun depan atau akhir tahun ini dan tahun depan saya menerima segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia untuk perlengkapan saya, berkat Tuhan untuk saya melayani Tuhan. Sama dengan demikian, saya berharap bahwa pemirsa sekalian yang menyaksikan program ini berharap, beriman tentang hal yang sama. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami lebih lagi mengasihi Tuhan, sehingga kami akan mendapatkan berkat terbaik di depan sana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.